Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Epidemiologi Deskriptif akan memaparkan mengenai desain studi case series. Kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Medi Wiradati, saya sendiri Arfa Nur Faidah, Safitri Huryatul, Nabila Aulia, dan Alfira Novitasari. Subpokok pembahasannya ada 3. Yang pertama, desain studi case series, kelebihan dan kekurangan case series, dan terakhir adalah telaah artikel studi case series. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu desain studi case series. Jadi, yang pertama ada pengertian case series menurut Porta. Case series adalah kumpulan kasus pasien dengan karakteristik umum yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek klinis, patokologis atau operasional penyakit, pengobatan atau diagnostik. Sementara menurut Gersman tahun 2013, seri kasus adalah gambaran riwayat medis dan manifestasi klinis masa lampau dari sejumlah kecil individu dengan penyakit atau sindrom tertentu. Selanjutnya ada karakteristik case series. Yang pertama adalah case series ini tidak mempunyai penyebut atau denominator sehingga tidak bisa dihitung insiden dan prevalensinya. Yang kedua, tidak ada seri referan atau kontrolnya. Jadi, kesimpulan kausal seringkali di luar jangkauan untuk dianalisis. Dan yang terakhir, pengamatan yang berasal dari seri kasus sering menandakan masalah yang muncul dan membantu mengklarifikasi hipotesis untuk penyelidikan yang lebih lanjut. Berikut ini ada contoh case series. Jadi pada tahun 1981, dokter lokal dan petugas layanan intelijen epidemi di Los Angeles melaporkan ada 5 kasus pneumocystis pneumonia pada pria muda. Dan sebelum dilakukan publikasi, staf CDC ini mengirim laporan kepada para ahli penyakit parasit dan menular seksual yang mencatat bahwa riwayat kasus menunjukkan bahwa mereka berurusan dengan penyakit disfungsi kekebalan seluler yang diperoleh melalui hubungan seksual. Lalu selanjutnya pada waktu yang hampir bersamaan, distributor obat anti jamur yaitu pentamidin yang digunakan untuk mengobati pneumocystis pneumonia di Amerika Serikat mulai menerima beberapa permintaan obat dari dokter di seluruh negeri. Orang-orang yang terkena dampak ini lagi-lagi merupakan pria muda. Lalu pada Juni 1981, CDC mengembangkan tim khusus investigasi untuk mengembangkan definisi kasus dan mengidentifikasi faktor risiko untuk sindrom baru ini. Dalam beberapa tahun kemudian, definisi kasus ini disebut dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau yang sekarang kita kenal dengan AIDS, dan faktor risiko utama untuk kondisi tersebut telah diidentifikasi. Selanjutnya, subbab yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai kekurangan dan kelebihan dari case series. Nah, pertama-tama itu kita akan menjabarkan tentang kelebihan desain studi case series. Kelebihannya itu ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai langkah awal untuk mempelajari gambaran epidemiologi suatu penyakit. Lalu yang kedua sebagai jembatan antara penelitian klinis dan juga penelitian epidemiologi. Yang ketiga, desain studi case series ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian epidemiologi lebih lanjut. Yang pertama dengan melihat kelompok yang diduga berisiko tinggi, dan yang kedua dengan membuktikan hipotesis yang dibangun. Lalu setelah ada kelebihan, di sini ada kekurangannya dari desain studi case series. Kekurangannya itu adalah desain studi case series ini nggak bisa menggambarkan distribusi frekuensi penyakit yang diperoleh, tidak dapat mewakili populasi karena hanya berdasarkan dari kasus-kasus yang dilaporkan saja atau kasus-kasus yang diteliti saja. Ya, kemudian ada telaah artikel case series di sini. Kemudian di sini ada identitas artikel. Jadi pada identitas artikel di sini judulnya merupakan epidemiologi deskriptif kematian ibu di Kabupaten Serang pada tahun 2017 dengan institusi program Pascasarjana FETP Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Kemudian Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan penulis Suyantia dan Tri Yunis Miko Wahyono yang diterbitkan melalui Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia volume 3 nomor 1 pada bulan Juni 2019. Di dalam abstraknya pada jurnal ini telah tertuang yang pertama ada gambaran terkait angka kematian ibu di Kabupaten Serang pada tahun 2017 yaitu 195 per 100.000 kelahiran hidup atau 58 kasus dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 29.787 jiwa dan ada 14 ibu yang masih melakukan persalinan di dukun beranak yaitu sebanyak 24,14%. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi deskriptif epidemiologi kematian ibu di Kabupaten Serang pada tahun 2017. Dan metode penelitian yang digunakan adalah studi case series pada 58 kasus kematian ibu hasil dari AMP atau Audit Maternal Perinatal. Kemudian lokasi penelitian ini di 24 puskesmas wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan kembali untuk pembuatan kebijakan dan intervensi yang efektif dan efisien dalam menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Serang. Selanjutnya di pendahuluan. Jadi di sini pendahuluan ini membahas seputar frekuensi dan distribusi angka kematian ibu di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan pendahuluan ini memuat beberapa penelitian lain mengenai faktor kematian ibu. Kemudian pendahuluan juga menguraikan permasalahan angka kematian ibu di Kabupaten Serang. Serta pendahuluan terdapat alasan keterkaitan peneliti untuk melakukan eksplorasi deskriptif mengenai faktor risiko kematian ibu berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Kemudian di sini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah desain studi case series dengan populasi seluruh ibu dalam masa hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal yang tercatat di Puskesmas Wilayah Kerja Kabupaten Serang pada tahun 2017. Dan data yang diambil oleh peneliti adalah inisial responden, kemudian ada identitas keluarga, jenis kelamin, umur, riwayat penyakit ibu, status pekerjaan ibu, riwayat pendidikan, paritas, kompilasi maternal, riwayat KB, pendapatan keluarga, status gizi dan anemia, kemudian ada pemeriksaan antenatal, pertolongan antenatal care atau persalinan, dan tempat antenatal care atau persalinannya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasilnya. Di kematian ibu di Kabupaten Serang tahun 2017 tercatat sebanyak 50 orang dengan sebaran 44 orang ditolong dengan tenaga kesehatan dan 14 orang ditolong dengan dukun bayi. Nah, pada tabel 1 ini yaitu adalah distribusi kematian ibu berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, penyebab, penolong persalinan, jumlah paritas, riwayat ANC, status menikah, periode maternal, tempat meninggal, urban rural, dan sarana transportasi. Oke, kita akan bahas satu dulu sebentar. Pada variabel jumlah paritas terbanyak pada ibu yang hamil anaknya kurang dari 5 itu sebesar 96,6%. Lalu ada riwayat ANC pada ibu tergolong kategori baik atau dia lebih dari 4 kali yaitu 70,7%. Dan ibu yang meninggal sebagian besar sudah menikah nih, yaitu 96,6%. Nah, pada periode maternal, paling banyak kematian ibu terjadi di masa nifas, yaitu sebanyak 53,4%. Lalu pada tempat meninggalnya ibu terbanyak ada di rumah sakit, yaitu sebanyak 63,8%. Lalu pada variabel urban rural, kematian ibu terbanyak di pedesaan, yaitu sebanyak 82,8%. Lalu pada kematian ibu berdasarkan 3T, meliputi ada 34,5% itu terlambat memutuskan, 53,4% terlambat rujukan, dan 12,1% terlambat penanganan. Jadi yang paling banyak itu yaitu adalah terlambat rujukan sebesar 53,4%. Oke. Pada tabel kedua, next. Baik,
Untuk hasilnya, untuk di gambar 1 yang paling sebelah kiri, yaitu distribusi kematian ibu berdasarkan periode maternal dan penyebab kematian di Kabupaten Serang tahun 2017. Pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa penyebab, kan tadi kan saya sudah bilang kalau misalnya terlambat rujukan itu adalah yang paling tinggi. Nah, di terlambat rujukan ini, eklamsi itu adalah penyebab yang marak di terlambat rujukan ini sebesar 17,2%. Untuk gambar yang di tengah, gambar 2, yaitu distribusi kematian ibu berdasarkan 3T, terlambat memutuskan, terlambat rujukan, terlambat penanganan, dan tempat meninggal di Kabupaten Serang tahun 2017. Yaitu gambar tersebut menggambarkan distribusi kematian ibu dilihat dari 3T tersebut. Yang paling besar itu adalah terlambat rujukan sebesar 31 orang dengan penyebaran 21 orang di rumah sakit. Jadi penyebaran di rumah sakit ini yang paling tinggi untuk terlambat rujukannya. Untuk gambar ketiga yaitu distribusi kematian ibu berdasarkan puskesmas dan penolong persalinan di Kabupaten Serang tahun 2017. Oke, gambar tersebut ini menggambarkan bahwa kematian ibu tertinggi di puskesmas Tirtayasa. Bisa dilihat yang paling tinggi itu adalah Tirtayasa, dan ada puskesmas Tanara sebanyak 7 orang, dan terendahnya itu ada di puskesmas Binuang. Binuang itu yang paling pojok sebelah kanan, sebanyak 1 orang. Namun di puskesmas Tanara yang paling tinggi itu dari 7 kematian ibu ini, 3 diantaranya ini ditolong oleh dukun, dan sisanya yaitu 4 orang meninggal ditolong oleh tenaga kesehatan. Oke, next. Oke, untuk tabel yang kedua yaitu adalah hubungan urban rural, transportasi, 3T, dan tempat meninggal terhadap penolongan persalinan pada kematian ibu. Oke, untuk gambar tersebut itu adalah untuk kematian ibu di Kabupaten Serang dengan transportasi yaitu P-value-nya 0,03 dan tempat meninggalnya yaitu P-value-nya 0,04. Jadi pada transportasi terlihat kematian ibu yang ditolong persalinannya oleh dukun, dan tenaga kesehatan lebih banyak menggunakan transportasi umum, yaitu 71,4% untuk penolong persalinan dukun, dan 93,2% untuk penolong persalinan nakes. Selanjutnya untuk tabel yang ketiga, yaitu hubungan riwayat ANC, periode maternal, 3T, dan tempat meninggal terhadap penyebab kematian pada kematian ibu. Berdasarkan tabel tersebut, penyebab kematian karena pendarahan tertinggi pada masa bersalin yaitu 12 orang atau 54,5%. Sedangkan pada eklamsi dan pada masa nifas ini ada 10 orang yaitu 62,5%. Oke, next. Oke, yang selanjutnya bagian diskusi. Jadi di bagian diskusinya ada sebab-sebab kematian ibu. Ini beberapa penyebab kematian ibu. Yang pertama itu ada pendarahan hebat setelah lahir, lalu infeksi setelah melahirkan, dan yang terakhir preeklamsi yang tidak dikelola dengan tepat. Lalu juga ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian kematian ibu di Kabupaten Serang. Yang pertama itu ada transportasi, yang kedua penolong persalinan, dan yang ketiga tempat meninggal. Selanjutnya ada faktor keterlambatan rujukan, penolong persalinan, dan tempat meninggal terhadap kematian ibu. Nah, ini dari peneliti Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM mengatakan bahwa 60% kasus kematian ibu umumnya disebabkan keterlambatan rujukan. Lalu di sini transportasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai fasilitas rujukan karena kecepatan tindakan penanganan sangat berpengaruh dalam mencegah kematian ibu. Nah, satu-satunya solusi yang dianggap mampu menolong ketika salah satu anggota keluarganya akan melahirkan adalah dukun bayi, karena dapat dijangkau tanpa mendapatkan kesulitan transportasi. Dan tentunya pemilihan persalinan ini sangat berisiko terhadap kematian ibu. Perlunya peran aktif dan kepedulian dari petugas kesehatan, pamong desa, pemimpin wilayah, serta masyarakat sekitarnya untuk membuat sebuah sistem transportasi yang baik agar tidak terjadi keterlambatan rujukan ke fasilitas kesehatan. Lalu ada dukungan politik untuk menurunkan AKI. Nah, ini menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jeremy Schiffman, PhD pada American Journal of Public Health.
menyatakan bahwa temuan-temuan dari studi kasus menunjukkan bahwa tingkat prioritas politik untuk penurunan angka kematian ibu bervariasi di 5 negara. Nah, berikut ini kesimpulannya. Jadi, berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa faktor transportasi, tempat meninggal, dan periode maternal memiliki keterkaitan pada kematian ibu di Kabupaten Serang pada tahun 2017. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu untuk pembuatan kebijakan dan juga intervensi yang efektif dan efisien dalam menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Serang. Serta perlu ditingkatkan pengembangan program keluarga berencana, pemeriksaan antenatal, pelatihan dukun bayi, dan perbaikan kedaruratan obstetrik di fasilitas rujukan di Kabupaten Serang. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.